Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah Jumat Agung bersama keluarga. Ibadah pada hari ini dilayani oleh Pendeta Manda Laika Dandel. Hari ini kita dipersatukan di dalam dan dengan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali mengenang perjuangan Kristus dalam mewujudkan cintanya bagi dunia. Kita akan beribadah untuk mengenang kesengsaraan Kristus dalam memikul salib. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Derat cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya, namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota syarat dengan penderitaan, namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari kita dengan kerendahan hati, kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Di bukit Golgota tersalib Tuhanku dan dosa dunia ditanggung olehnya. Marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan bagi dunia. Amin, amin, amin.
Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Peristiwa salib adalah peristiwa yang mengingatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah menggenapkan perbuatan kasih Allah Bapa yang menyelamatkan umat berdosa melalui pengorbanan dirinya. Peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus menyadarkan kita bahwa Ia telah mengerjakan dan menyelesaikannya dengan sempurna keselamatan untuk kita. Tidak ada jalan keselamatan lain selain melalui Dia dan di dalam Dia. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu? Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan,
dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Mari kita berdiri. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan hidup untuk hidup dalam terang-Nya, seperti yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menjulang nyata atas bukit Allah, terang bendera salib Tuhanku. Dari sinarnya yang menyalanya, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan mendengar ke arah cahaya kasih yang besar, bagai alat yang karamai indukkan di ufuk timur pagi salibmu Kristus tanda pengasihan.
silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami untuk membaca kisah dalam Alkitab yang mungkin tidak begitu menyenangkan bagi kami. Tetapi inilah bukti nyata cinta kasih Tuhan untuk kami semua. Karena begitu besar kasih Allah bagi kami semua yang ada di dunia ini, Engkau telah merelakan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi korban keselamatan bagi kami. Izinkan kami melihat kisah ini sekali lagi untuk kembali merasakan cinta kasih-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami agar kami terfokus hanya pada pemberitaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 19, ayat 16b sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 30. Dalam Alkitab tertulis, mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus
Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya. Hosana. Ada yang mengatakan bahwa rumah duka adalah tempat di mana cinta ditunjukkan secara nyata. Dan rumah sakit adalah rumah doa yang sesungguhnya. Di dua tempat itu hidup dan mati terasa begitu nyata. Di rumah duka kematian sudah hadir dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain pasrah karena maut memisahkan cinta pasangan, keluarga, atau sahabat. Di rumah sakit ada kemungkinan hidup dan mati bersaing. Dan doa menjadi begitu kuat dan semakin tekun dilakukan. Dan di saat seperti itulah kehadiran Tuhan sangat dibutuhkan. Yaitu di ambang kematian atau saat kematian menyapa. Sayangnya, Kristus yang adalah anak Allah justru tidak mengalami hal-hal tersebut. Ia tidak dibawa ke rumah sakit ketika mengalami penganiayaan parah dari malam sampai pagi. Tidak ada seorang pun yang berdoa untuknya. Orang-orang terdekatnya yaitu para muridnya yang seharusnya ada di sampingnya justru malah lari ketakutan. Bahkan di antara mereka ada yang memberi kesaksian palsu, menyangkal dia sebanyak 3 kali. Tuduhan dan tudingan yang ditujukan pada Yesus itu semua tidak adil. Seakan mau berkata bahwa Tuhan tidak ada di situ. Ia tidak tidur. Terakhir kali ia makan adalah ketika bersama dengan para muridnya. Dan pada saat makan malam terakhir itu, ia pun tahu bahwa ia sedang dikhianati. Setelah makan, ia ditangkap, lalu kemudian dibawa secara paksa, lalu kemudian disiksa. Ia kemudian dibawa ke sebuah pengadilan yang sama sekali tidak adil. Bahkan, ia ditukar dengan penjahat yang lain. Dan ia dijatuhi hukuman seperti seorang penjahat yang sangat keji. Salib. Salib itu adalah bukti penolakan di bumi dan di sorga. Orang yang disalib, Bapak Ibu, berada di tengah-tengah, ditolak sedemikian rupa bahkan oleh Tuhan sendiri. Orang yang disalib adalah orang yang hina, di mana dia dibiarkan tergantung sampai mati dan kemudian dipermalukan di tempat yang terbuka supaya orang tahu apa yang dilakukan oleh orang yang disalib ini sepanjang hidupnya. Ini adalah sebuah hukuman yang mengerikan. Dia disiksa sampai mati. Yesus anak Allah itu justru mengalami itu. Namun dalam keadaan lelah, sakit, menderita dan hampir mati itu, Yesus mengatakan sesuatu, yaitu bentuk kasih terakhir yang bisa ditunjukkannya. Dia menunjuk ibunya, supaya ia diterima oleh para muridnya waktu itu. Aneh. Bukankah seharusnya Yesus yang masih memiliki tenaga itu menghardik murid-muridnya, memarahi mereka karena mereka tidak ada saat Yesus disiksa, dan kemudian menyuruh ibunya mengutuki mereka satu-satu? Tapi tidak. Yesus tetap memegang teguh kasihnya yang tak terbatas itu, bahkan sampai menjelang ajalnya. Karena
Bukan murid-muridnya yang menentukan akhir dari kisah ini. Bukan juga Ibu Yesus yang menentukan bagaimana kisah ini akan berakhir. Yang menentukan kisah ini adalah Yesus sendiri. Setelah semuanya itu, setelah penyiksaan sepanjang malam hingga sampai esok pagi, hingga sampai tengah hari, Yesus kemudian menyerahkan nyawanya. Hanya Dia yang berkuasa menyerahkan nyawanya secara langsung dan dengan tergantung begitu. Ia berkata, sudah selesai. Ya, sudah selesai semua yang harus Ia lakukan di hadapan Tuhan dan juga orang-orang yang ada bersamanya. Padahal di saat itu, seakan tidak ada Tuhan. Bahkan sesama manusia pun tidak bersama-sama dengan Dia dalam penderitaan itu. Yesus seorang diri menyerahkan hidupnya dan mati. Inilah kasih itu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus menunjukkan kasih itu. Kasih yang lebih besar dari semuanya. Di mana Ia rela mati untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan Ia rela mati kepada orang-orang yang mengkhianati Dia, yang menyangkal Dia, yang tidak mempedulikan Dia. Ia bersedia mati. Lalu apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita tiba lagi pada hari Jumat yang agung ini? Yesus berkata, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus bersedia mati bagi kita. Kita dianggap sahabatnya, kita adalah pengikutnya, kita adalah umatnya, kita adalah orang yang dikasihinya. Tugas kita adalah melakukan apa yang Dia perintahkan. Yohanes 15 ayat 17 berbunyi demikian. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasih itu berkorban. Sama seperti Yesus Kristus berkorban nyawa untuk kita. Untuk menunjukkan kasih-Nya. Untuk menebus kita. Maka kita pun perlu berkorban. Untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Bersediakah kita melakukannya? Bersediakah kita berkorban bagi orang lain? Bukan hanya ketika orang lain itu ada di rumah sakit. Bukan hanya ketika seseorang itu ada di rumah duka. Atau dalam keadaan-keadaan yang mencekam di mana hidup dan mati itu dipertaruhkan. Bukan hanya di situ. Tapi setiap saat dan setiap waktu bersediakah kita berkorban? Tuhan Yesus sendiri sejak awal merelakan dirinya dan kehidupannya untuk banyak orang. Mulai dari kelahirannya di tengah dunia, Dia berkorban di situ. Melalui kehidupannya dari kecil hingga dewasa, Ia berkorban di situ. Ketika Ia masuk dalam pelayanan, Ia berkorban di situ. Bahkan akhirnya Ia mati di kayu salib. Ia menunjukkan inilah kasih yang berkorban itu. Nyawanya Dia berikan. Semua apa yang ada dalam hidupnya Dia berikan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Ya, Anda. Dan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Silakan merenungkan secara pribadi. Di belakang saya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan, ada salib.
dan ada Yesus yang tergantung di salib. Sambil merenungkannya, pandanglah salib Yesus ini dan nyatakanlah komitmen Anda di hari Jumat yang agung ini. Mari kita lihat salib ini. Nyatakan komitmen kita, kerelaan kita untuk berkorban demi kasih yang luar biasa, sebagaimana Kristus telah mencontohkannya. Nyatakanlah itu, karena Kristus menunjukkan kasih yang berkorban untuk kita semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Ajarlah kami selalu ya Tuhan untuk mau memberi diri, berkorban bagi yang lain. Di tengah masa yang tidak mudah ini, kami tetap mau menjalankan perintah Tuhan, mengasihi satu dengan yang lain. Apapun keadaannya, mampukanlah kami untuk tetap mengutamakan kasih itu sebagai sesuatu yang penting, sebagai sesuatu yang mau terus kami lakukan. Sebagaimana Kristus telah melakukannya bagi kami semua, kami pun mau melakukannya. Mampukan kami Tuhan, kuatkanlah kami, supaya Kristus boleh kami teladani di dalam hidup kami. Rela memberikan apapun untuk kebaikan banyak orang. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang melakukan ibadah Jumat Agung. Kiranya Tuhan kami juga boleh menghayati sengsara Kristus itu, untuk mau berbagi kepada orang-orang di sekitar kami. Dan saat ini juga kami berdoa mengingat orang-orang yang saat ini menderita. Mereka yang sakit, mereka yang terluka di dalam hati mereka, mereka yang memiliki trauma, mereka yang mengalami kekerasan. Tuhan, kiranya Engkau hadir beserta dengan mereka. Kiranya lewat apapun yang mereka lalui ini, mereka tidak ditinggalkan sendirian, tetapi Tuhan bersama mereka. Karena hanya Engkaulah ya Tuhan yang tahu penderitaan kami, yang tahu bagaimana rasanya disakiti. Tetapi Engkau jugalah yang memberikan kekuatan dan harapan. Maka dari itu kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, terluka, mengalami kekerasan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami, keluarga demi keluarga. Kiranya kami juga terus dipersatukan oleh kasih Tuhan, sehingga tidak ada lagi keretakan. Justru hanya cinta kasihlah yang menjadi dasar kehidupan kami berkeluarga, suami, istri, orang tua, anak, kakak, dan adik. Biarlah cinta kasih Kristus yang begitu besar itu terus menerangi hati kami, sehingga apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, kami menebarkan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mati bagi kami dan juga yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri yang dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Umat Tuhan, kami panggil untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa. Di hari Jumat Agung ini, Engkau membuktikan kasih setiamu yang tiada bandingnya. Dengan mempersembahkan dirimu demi kami, orang-orang yang tidak layak. Kami bawa persembahan kami yang asalnya darimu juga sebagai tanda kasih kami kepadamu. Tolong kami diberikan hikmat untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga orang lain juga boleh merasakan besar kasih-Mu kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus yang sangat mengasihi kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Lihatlah kayu salib ini, simbol pengorbanan Sang Mesias. Marilah kita bersembah sujud pada Sang Mesias. Lihatlah kayu salib ini,
simbol pengorbanan Sang Mesias. Marilah kita bersembah sujud pada Sang Mesias. Lihatlah salib ini, simbol pengorbanan Sang Mesias. Marilah kita bersembah sujud pada Sang Mesias. Yesus datang ke dunia, Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, simpan kebenarannya di tulang peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di sorga, hingga rela menderita, mati dan berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling menguatkan dengan kasih Kristus. Besok hari Sabtu kita akan kembali melanjutkan ibadah kita dengan ibadah Sabtu Sunyi. Disebut Sabtu Sunyi karena dalam ibadah itu kita diajak untuk merenung kembali peristiwa pada waktu itu, sehingga jemaat diajak memperingati tubuh Kristus yang dibaringkan di kubur dan untuk mempersiapkan diri menyambut Yesus yang bangkit. Kami berkomitmen untuk menyatu dalam ibadah Sabtu Sunyi. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mewujudkan komitmen kami. Amin.